perkenalkan, nama saya Nur Anissa Isnisa. Saya dari kelas 1D dengan NIM 151442215. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas dengan dosen pengampu Dr. Rustam Husain, MPD. Jadi langsung saja silakan simak video berikut ini. Oke, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang pengaturan ruang kelas. Jadi langsung saja silakan simak pembahasannya. Pentingnya pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di kelas, sangat penting dilakukan oleh seorang guru adalah mengupayakan dan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik. Segala aspek pendidikan pengajaran berproses, guru dengan segala kemampuannya, siswa dengan segala latar belakang dan sifat-sifat individualnya. Dengan kondisi yang baik diharapkan proses belajar mengajar akan berlangsung baik pula. Bagi seorang guru sangat berperan penting memiliki kemampuan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik. Dan untuk mencapai tingkat yang optimal dalam kegiatan pembelajaran, kemampuan pengelolaan kelas merupakan salah satu faktor yang harus dikuasai guru. Purnomo mengemukakan pendapatnya bahwa kelas merupakan ruangan belajar, lingkungan fisik, dan rombongan belajar, lingkungan emosional. Lingkungan fisik meliputi ruangan, keindahan kelas, pengaturan tempat duduk, pengaturan sarana serta alat pengajaran, ventilasi, dan pengaturan cahaya. Lingkungan emosional meliputi tipe kepemimpinan guru, suara guru, sikap guru, pembinaan hubungan yang baik. Kemudian berikutnya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Pembelajaran memerlukan lingkungan kondusif untuk belajar. Lingkungan pendidikan yang kondusif merupakan lingkungan yang dapat membangkitkan semangat belajar dan menjadi faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses belajar. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif harus ditunjang oleh berbagai fasilitas belajar yang menyenangkan dengan pengaturan ruang belajar, sarana belajar, susunan tempat duduk, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari, serta sikap dan hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik lainnya. Lingkungan yang kondusif dapat dikembangkan melalui berbagai layanan dan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pilihan bagi siswa yang lambat maupun yang cepat dalam melakukan tugas pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang kurang berprestasi. Kemudian yang ketiga, memberikan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan aman bagi perkembangan potensi seluruh peserta didik secara optimal. Yang keempat, menciptakan kerjasama saling menghargai, baik antar peserta didik dengan guru dan pengelola pembelajaran lain. Yang kelima, melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan belajar dan pembelajaran. Yang keenam, mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab bersama antara peserta didik dan guru, sehingga guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator dan sebagai sumber belajar. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan sistem evaluasi belajar dan pembelajaran yang menekankan pada evaluasi diri sendiri. Adapun cara mengatur lingkungan fisik yang kondusif untuk siswa. Yang pertama, pengaturan kelas. Aturlah ruang kelas supaya lebih nyaman. Ruang kelas harus memiliki jendela dan ventilasi yang cukup sehingga terjadi pergantian udara secara bebas. Atur kursi meja guru dan siswa agar tidak berdesakan serta sesuai dengan jumlah meja kursi dengan kapasitas ruangan. Kemudian yang kedua, alat peraga dan sumber belajar. Beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan yaitu alat peraga diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau siswa dan tetap aman. Kemudian alat peraga diupayakan sering digunakan sampai di samping untuk meningkatkan kualitas pembelajaran juga meningkatkan apresiasi siswa terhadap alat peraga. Aturan penggunaan alat peraga perlu dibuat dan ditaati. Menjaga kebersihan
kelas harus dijaga kebersihannya oleh anggota kelas. Sediakan tempat sampah di luar kelas. Secara berkala, siswa dapat membersihkan dan menjaga kelas secara bersama-sama. Kemudian yang keempat, pengaturan dinding kelas. Atur dinding kelas agar terlihat indah. Jangan biarkan dinding terlihat kosong, tetap isi dengan berbagai sumber belajar, media, kata-kata mutiara, dan hasil karya lainnya. Adapun cara untuk mengatur lingkungan non-fisik adalah sebagai berikut. Yang pertama, interaksi siswa dengan guru serta siswa dengan siswa lainnya. Yang kedua, membuat aturan tata tertib etika yang disepakati oleh semua siswa. Yang ketiga, kenyamanan kelas sebagai tanggung jawab bersama. Kemudian yang keempat, menyeimbangkan ujian dan kritik. Yang kelima, membangun energi kelas. Yang keenam, disiplin kelas. Yang ketujuh, refleksi. Demikianlah video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.